Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, dan insyaallah arsyadani wa akramani wa iyyakum Allah. Segala puji kita dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, dan hanya Allah yang berhak menerimanya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk kekasih kita bersama-sama. Dialah kekasih Rabbul Alamin, Sayyidina Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibina Khataman Nabiyyin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Pertemuan kita pada hari ini setelah sekian lama, mungkin setengah tahun kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, seluruhnya masih diberi oleh Allah iman untuk digerakkan hatinya kepada Allah oleh Allah menuju ke masjid ini. Tema kita di ujung nanti adalah fokus untuk tasaulat wastifsarat, tanya jawab serta minta pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, diskusi dan dialog tentang akhir zaman atau hal-hal yang paling up to date di akhir zaman ini. Silakan nanti saya buka ruangan untuk bertanya jawab di penghujung acara. Boleh saya katakan setengah jam nanti adalah saya siapkan untuk diskusi. Kalau bisa fokus tentang masalah kajian kita ini, judulnya apa yang hari ini? Laki-laki dan perempuan yang tercela di akhir zaman. Kalau dapat fokus di sini pertanyaannya, boleh nyerempet-nyerempet kiri dan kanan tentang masalah-masalah lain yang berkaitan tentang akhir zaman, atau boleh juga tentang masalah-masalah akidah. Sebab ketika judulnya adalah ini sebenarnya suatu judul yang kembali kepada zaman dulu. Kenapa demikian? Sebagaimana zaman dulu kata Rasul, di akhir zaman macam itu balik. Zaman dulu yang paling tercela itu siapa? Yang paling jelek itu siapa? Yang paling busuk dan paling buruk itu siapa? Zaman dulu awal-awal Islam datang, ternyata adalah kaum munafikin dan munafiqat. Ini adalah lelaki dan wanita, globalnya begitu dulu ya. Lelaki dan wanita yang terjelek di akhir zaman adalah orang-orang Islam yang memiliki karakter munafikin dan munafiqat. Itu dulu. Sifat-sifat mereka padat disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dikumpulkan lebih dari 32 kumpulan ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang orang munafik.
Di dalam hadis sangat banyak Rasulullah menceritakan perihal orang-orang munafik, munafikin dan munafiqat. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka bila kita berbicara tentang laki-laki dan wanita yang tercela di akhir zaman, sekali lagi kembali kepada awal zaman. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sebagaimana Islam datang dulu melawan arus, berat, ditentang, dicela, dimusuhi. Nanti di akhir zaman kondisi orang-orang Islam, tanda kutip, orang Islam yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu adalah orang-orang Islam yang mukmin, orang-orang Islam yang kuat imannya. Nah, orang-orang Islam yang mukmin, yang kuat imannya akan mengalami apa yang dulu awal-awal orang-orang Islam itu di kalangan para sahabat Nabi mengalami. Mereka dicemooh, dicela, ditertawakan, dibenci, dimusuhi, disakiti, difitnah, bahkan ada yang sampai tingkat ditangkap, disiksa, dibunuh. Di akhir zaman umatku akan mengalami hal yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelakunya orang kafir sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, itu mah wajar. Yang memang dari awal-awal menentang Islam ini habis-habisan, dan dia ada di luar Islam. Yang paling busuk itu siapa? Orang yang sudah bersyahadat, orang yang sudah menyatakan dirinya muslim, muslimah, ternyata dia membenci inti daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Membenci orang-orangnya, menjadi musuh bagi agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka aladul khisam. Allah sebutkan tentang mereka aladul khisam, orang yang paling alot kebenciannya dan permusuhannya kepada Islam, paling alot. Uniknya orang-orang ini selalu berada di papan atas di segi intelektual, cendekiawan, bahkan termasuk di antara tokoh yang senantiasa dipublikasikan, sehingga Allah firmankan tentang mereka dalam surat Al-Munafikun, ka'annahum khusyubum musannadah idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau lihat kepada mereka, kagum engkau melihat kepada gelar-gelar mereka, gelar-gelar mereka, penampilan mereka, figur dan sosok mereka ditokohkan, engkau terkejut, terkesima melihatnya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka yang bicara, engkau akan ingin mendengarkan, ada kepandaian mereka dalam berbicara. Retorika bahasa mereka tersusun, kayaknya cendekiawan banget gitu. Tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Jadi ini orang-orang pinter, kalangan cendekiawan, orang-orang berpendidikan. Cuma sayang, ka'annahum khusyubum musannadah, seolah-olah mereka adalah papan-papan yang disandarkan. Maksudnya apa? Pernah ngelihat papan disandarkan gimana? Kelihatannya bentuknya ada. Coba kalau kita bersandar di papan itu, kemana kita dibawa oleh papan? Kita pikir dia bisa kayak tiang ini, kan bisa kita bersandar, kokoh. Tapi kalau papan yang disandarkan gimana? Bisa kita bersandar kepadanya? Gayanya oke, penampilannya bagus, tapi tak bisa diharap. Dan senantiasa mereka-mereka ini orang-orang yang ditokoh-tokohkan, orang-orang yang dipublikasikan, pernyataan-pernyataannya di blow up dan bahkan dibiayai oleh orang-orang kafir, pembenci-pembenci Islam, dan mereka menjadi corong kebusukan dari orang-orang munafik, dari orang-orang kafir. Terus apa lagi? Aladul khisam, mereka tidak ragu-ragu menggunakan sumpah-sumpah memakai nama Allah untuk dalam rangka mengecoh umat, dalam rangka mengibuli, menipu umat. Ini adalah sebusuk-busuk manusia, lelaki wanita. Awas, saya hanya akan menyebutkan sifat-sifatnya. Saya tidak mau terjebak menyebutkan nama-namanya. Saya berharap Bapak Ibu cerdas dengan sifat-sifat nama-namanya, ya. Oke, saya yakin Bapak Ibu paham, banget pahamnya siapa itu orang. Orang-orang yang memang hatinya busuk. Busuknya hati itu nampak keluar daripada ta'arifuhum bisimahum. Engkau senantiasa mudah mengenal mereka dengan cara mereka bicara. Kata-katanya nyelekit, omongannya selalu nyakitin. Selalu yang dihujatnya adalah syariat.
Yang diperanginya adalah mukminin mukminat. Yang dibencinya, dimusuhinya adalah ulama-ulama yang warasatul anbiya. Jelas siapa orang-orangnya itu, ya. Saya sekali lagi cukup menyebutkan sifat-sifatnya. Inilah lelaki wanita yang paling jelek, paling busuk di akhir zaman, sebagaimana jelek dan busuknya mereka di awal zaman. At-tarikh yu'idu nafsahu. Senantiasa sejarah pasti berulang. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bismillah. Hampir sepanjang zaman, manusia-manusia terjelek di mata Allah, di mata Rasulnya, di awal zaman, di tengah zaman, di akhir zaman, inilah orang-orangnya. Munafikin dan munafikat. Cirinya secara fisik mereka adalah orang-orang kaya. Maaf, jangan ada yang tersinggung ya. Orang-orang kaya. Ini Al-Quran, bahasa Al-Quran semua ini. Yang kedua, tokoh-tokoh publik. Tokoh-tokoh publik, baik atas nama label agama atau non label agama. Yang ketiga adalah para pemimpin atau penguasa. Pemimpin atau penguasa, apapun jenjangnya, jenjang lurah, jenjang camat dan sebagainya. Keempat, orang-orang kaya, tokoh-tokoh publik ya, yang sifatnya umum, pemimpin, penguasa, dan bahkan juga ada para cendekiawan, pemikir, intelektual, kaum intelek. Yang kelima, bahkan para dai dan ulama. Dai dan ulama, sehingga mereka Rasulullah membahasakan sebagai ulama usuk. Mereka-mereka ini menyeru di depan gerbang-gerbang api neraka jahanam. Ya. Yang keenam, dai dan ulama. Yang keenam adalah orang-orang kaya, tokoh-tokoh publik, pemimpin, penguasa, cendekiawan, intelektual, dai dan ulama. Orang-orang ganteng dan cantik. Orang ganteng-ganteng dan cantik. Maaf sekali lagi, jangan banyak tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, dialah tuh ganteng-ganteng. Kebanyakan orang munafik itu kayak gini ya, kaya-kaya, berkuasa, tokoh-tokoh umat, pemimpin, penguasa, cendekiawan, intelektual, dai dan ulama, orang-orang ganteng dan cantik-cantik. Apa enggak ada orang soleh yang ganteng? Ada, berarti dia enggak munafik. Apa enggak ada ulama yang lurus? Ada, dialah warasatul anbiya. Apa tidak ada penguasa yang benar? Ada. Tapi biasanya penguasa macam ini nggak lama Pak bisa berkuasa. Dengan cepat dia digulingkan, dengan cepat dia difitnah. Pelakunya siapa? Penguasa-penguasa yang munafik. Baik. Namun versi bahasa Al-Quran, mereka ini kayak gini. Tu'jibuka ajsamuhum. Tampilan mereka, status sosial mereka, kagum engkau dengan melihatnya. Ya. Jadi orang-orang ganteng dan cantik-cantik, kemudian orang-orang bertubuh kekar dan kuat. Kekar-kekar dan kuat-kuat. Mana yang lebih banyak? Orang-orang kaya yang soleh, tokoh-tokoh publik yang soleh beriman, pemimpin-pemimpin penguasa yang soleh dan beriman, cendekiawan-cendekiawan intelektual yang beriman, dai-dai dan ulama yang soleh dan beriman, orang-orang ganteng dan cantik-cantik yang soleh dan beriman, kekar-kekar dan kuat-kuat tapi soleh dan beriman. Mana yang banyak? Munafikinnya atau mukminin mukminatnya? Mana yang banyak? Benar, yang terbanyak adalah munafikinnya. Punya potensi untuk menjadi orang munafik adalah orang-orang yang seperti ini karakter fisik mereka, kekayaannya, pengaruh sosialnya dan sebagainya ya. Nah, ini orang-orang yang masya Allah, tetapi ternyata aktsarun nas fi nari jahannam al-ulama az-zu'ama an-nisa, kan begitu bahasa Nabi, al-aghniya, orang-orang yang paling banyak dari kalangan umatku di dalam api neraka jahanam, kata Rasulullah, adalah para ulama. Ulama-ulama yang penjilat, ulama-ulama yang busuk,
ulama-ulama yang menjual belikan ayat, ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran, ulama-ulama yang berpihak kepada penguasa yang jahat, ulama-ulama yang memutarbalikkan al-haq dengan al-batil. Kaum muslimin, yang paling banyak aku lihat dalam api neraka jahanam dari umatku, kata Rasulullah, para penguasa. Di hadis yang lain Nabi berkata, yang paling banyak aku lihat di kalangan umatku di dalam api neraka jahanam adalah kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak aku lihat dalam api neraka dari kalangan umatku sudah orang-orang kaya, para penguasa, kaum wanita, para ulama. Siapa lagi kaum muslimin? Orang-orang yang dulu di dunia mendapatkan porsi dan posisi yang terhormat di tengah masyarakat, sementara mereka menjadi musuh bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, globalnya dulu begitu. Ibarat Allah, apakah tidak perlu Bapak Ibu mencemaskan perkara ini? Seharusnya kita wajib cemas, Pak, karena Rasulullah bersabda, perbandingan umatku yang di dalam surga dengan umatku yang masuk ke neraka adalah setiap 100 orang dari umatku, 1 yang ke dalam surga, 99-nya masuk neraka. Apakah tidak menjadi kecemasan serius bagi Bapak Ibu ini semua? Hamba Allah, makhluk Allah yang bicara ini, sampai hari ini tidak merasa tenang dengan diri saya sendiri, Pak. Saya tidak merasa yakin saya ini akan selamat. Demi Allah, saya bukan bermanis muka, saya bukan menanam tebu dan madu di lidah dan di bibir ini, tidak. Saya sendiri tidak merasa yakin saya akan selamat di mata Allah. Kenapa? Saya tahu betul apa-apa masa lalu saya, siapa diri saya tahu persis. Maka mungkin 100 orang yang satu dalam surga itu bisa jadi bukan saya orangnya, yang satu itu. Maka setiap bapak, kita belajar yuk kepada para sahabat. Seluruh sahabat tidak merasa tenang. Jangan-jangan saya termasuk orang munafik itu. Jangan-jangan saya hanya menegaskan beberapa hal kepada Bapak Ibu semua. Semoga masih ingat waktu kita di Masjid Al-Falah dulu. Ada pernah saya singgung ini sedikit. Siapa yang pernah ikut kajian dengan saya di Masjid Al-Falah? Yang pernah ikut kajian dengan saya di Masjid Al-Falah, ya, sebelum Covid, ya, alah, hanya beberapa orang. Baik, waktu itu saya sampaikan mudah sekali. Ibnu Abi Mulaikah di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan Ibnu Abi Mulaikah ini muridnya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Dia punya murid namanya Ibnu Abi Mulaikah. Dia adalah level tabi'in, ya, level generasi kedua setelah Nabi meninggal. Lalu orang ini muncul dan menjadi muridnya Ibnu Abbas. Setelah dia mapan, keilmuannya luas, dia menulis, apa pernyataannya? Aku telah berkunjung dan berkeliling, berjumpa dengan banyak manusia yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat-sahabat Nabi yang beriman. Seluruh mereka memiliki kesamaan karakter, kesamaan ciri. Yang 30 orang sahabat ini sama semua. Satu, setiap sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Seluruh sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Bandingkan dengan kita, Pak, baru ngaji 2 bulan 3 bulan perasaan itu udah kayak waliullah. Baru dapat 1-2 guru, kayaknya kita ini sudah khalifatullah di muka bumi, ya. Kayaknya sudah nggak ada lagi cacat celah, dan mungkin sudah pastilah 100% surga itu sudah kayaknya kaplingan kita itu. Sahabat 23 tahun bersama Rasulullah nggak yakin diri mereka. Mereka tak percaya kalau iman mereka itu sudah kuat. Itu sahabat, Pak. Ini pernyataan siapa tadi? Ibnu Abi Mulaikah, ya. Yang kedua, kata Ibnu Abi Mulaikah, ini dicatat supaya jangan lupa. Dicatat supaya jangan lupa. Jangan jadi seperti Imam At-Tirmidzi. Tahu Imam At-Tirmidzi? Salah seorang ulama pencatat dan pengumpul hadis Nabi, terkenal dengan hadis-hadis riwayat Imam Tirmidzi. Gurunya pas menyampaikan ilmu, semua orang pada nyatat.
Imam At-Tirmidzi dengan tenangnya mendengarkan tanpa mencatat. Persis seperti sekarang ini. Kemudian lama-lama bertanyalah sang guru kepada murid, kenapa kamu tidak mencatat? Jawaban Imam Tirmidzi, saya yang mencatat yang baru wahai Tuan Guru. Yang belum saya tahu, yang belum saya hafal, baru saya catat. Berarti semua yang disampaikan gurunya yang tidak dicatat pasti dia sudah hafal. Kayaknya kelas kita nih kelas-kelas Imam Tirmidzi semua ya. Coba siapa tadi yang ngomong? Siapa Ibnu Abi Mulaikah? Muridnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang junior di masa Nabi hidup. Nah, kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, seluruh sahabat Nabi saya temui 30 orang berhasil saya jumpai. Mereka seluruhnya sepakat dalam satu karakter. Setiap sahabat menyangka imannya masih sangat lemah. Sehingga apa? Mereka tidak merasa aman dengan dirinya. Mereka tidak merasa cukup, sehingga mereka terus berupaya menguatkan terus imannya. Oke. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi merasa amalnya masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun mereka khawatirkan tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Sahabat, Pak, dengarkan persaksian para sahabat-sahabat tentang sahabat yang lain. Mana ada sahabat yang tidak tahajud? Tidak ada ceritanya. Ada sahabat Nabi enggak tahajud, itu bukan sahabat. Seluruh sahabat ahli tahajud. Mana ada sahabat yang meninggalkan salat qabliyah, rawatib ba'diyah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang berani meninggalkan salat berjamaah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang tidak puasa Senin Kamis? Tidak ada. Mana ada sahabat yang tidak duha? Tidak ada. Seluruhnya mereka kerjakan. Mana ada sahabat yang dalam satu hari tidak bersedekah? Dalam banyak riwayat, kalau ada yang hari ini tidak ada bisa disedekahkan, dia pergi ke pasar, dia tawarkan jasa kasarnya, apakah yang bisa diangkat segala macamnya, dapat upah, dengan upah itu dia bersedekah. Setiap hari seluruh sahabat pasti bersedekah. Mana ada di antara sahabat yang tidak zikir pagi dan petang? Mana ada di antara sahabat yang tidak getol lidahnya tiap sebentar istighfar, membaca Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah, dan seterusnya? Mana ada sahabat yang tidak penuh hari-harinya dengan amalan-amalan sunnah, sementara seluruh sahabat, kata Ibnu Abi Mulaikah, menyangka amal mereka masih sangat sedikit, dan mereka takut yang sedikit itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan orang sekarang. Baru sekali dia bantu Masjid Anung, keramiknya dia tolong, kayaknya dia sudah orang tersoleh di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai saudaraku, bandingkan orang dulu dengan orang sekarang. Itu pun kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh sahabat seluruhnya ya menyangka amalnya masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu belum tentu Allah terima. Bisa nggak kita kayak gitu ya? Jawab. Bisa nggak kita kayak gitu? Menyangka amal kita ini masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun belum tentu diterima. Akibatnya yang muncul apa? Karakter apa yang muncul? Tawadhu. Menganggap orang lain mungkin lebih istimewa dari dirinya, sehingga dia tidak membusung dada, sehingga dia tidak menyombongkan diri di depan orang lain. Seperti kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata, kalau saya berjumpa orang yang lebih tua dari saya langsung menyangka bahwa amalannya sudah jauh lebih banyak daripada saya, bahwa dia pasti akan menjadi orang yang akan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan saya, bahwa saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang sudah lama hidup ini di atas ketakwaan kepada Allah. Kalau saya berjumpa dengan orang yang sebaya dengan saya menyangka mungkin orang ini ilmunya lebih tinggi dari saya, mungkin orang ini punya kelebihan khusus dan istimewa di sisi Allah, sehingga menjadikan saya menghormatinya dan memuliakannya. Kalau saya berjumpa dengan yang lebih muda, maka saya akan melihatnya penuh iri dan cemburu. Dia punya masa depan yang lebih dalam daripada saya, masa depan yang lebih mulia dan lebih harum daripada saya, sehingga dia pun akhirnya mendapatkan tempat dan posisi yang besar di hati Hasan Al-Basri. Orang yang kata seluruh para tabi'in paling dekat mirip dengan Rasulullah fisik wajahnya dan akhlaknya adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri begitu mandangnya, Pak, supaya dia senantiasa tawadhu. Dia lihat orang itu lebih darinya terus. Ibarat Allah, bandingkan dengan karakter para sahabat. Oke? Ini yang ketiga. Yang berapa bro? Dua ya. Yang ketiga. Ini keren sekali ini. Seluruh sahabat Nabi apabila mereka ditegur
bila mereka diperingatkan dengan ayat atau dengan hadis, diluruskan ia dengan nasihat, mereka langsung surut, mereka langsung melunak, mereka langsung menyimak, mereka langsung bersyukur, berterima kasih, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada orang yang menasihati. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, iqbalil haqqa walau kana min saghir. Kalau anak kecil yang menyampaikan nasihat kepadamu dan itu benar, terima walaupun itu anak kecil. Bandingkan dengan orang sekarang, Pak. Kencing lu belum lurus, ingus lu belum kering, udah berani nasihatan gua ni paman lu, gua ni mama lu. Sudah macam-macam caranya, Pak. Tidak begitu para sahabat. Kalau para sahabat kalau benar pasti diterima. Langsung melunak. Contoh. Siapa yang tidak kenal dengan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, Khalifah Islam terkuat sepanjang sejarah. Setelah Abu Bakar, Umar yang naik. Nabi bersabda, kalau ada Nabi yang berhak lagi muncul menjadi Nabi setelah aku, Umar lah orang yang berhak menjadi Nabi. Saking kuatnya karakter Umar ini. Cerdas, tangkas, bijaksana, tajam cara pandangnya, dan berbagai kebaikan ada pada dirinya. Suatu ketika Umar naik ke atas mimbar, berpidato menggelegar, membakar, penuh semangat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyinggung tentang masalah mahar dalam pernikahan. Salah satu yang dibicarakan beliau tentang mahar. Kata Umar, mulai hari ini wahai ibu-ibu, dengar baik-baik. Wahai orang-orang tua, jangan kalian pernah lagi meminta mahar kepada calon suami yang soleh mahal-mahal. Tidak boleh. Marah Umar bin Khattab, dia tinggikan nadanya, merah mukanya. Ya, jadi minta mahar itu jangan mahal-mahal. Itu kata Umar bin Khattab dalam khutbahnya. Tahu tidak apa yang terjadi di dalam khutbah itu juga? Dalam pidato dan orasi yang berapi-api itu juga, seorang ibu-ibu angkat tangan. Ya Amiral Mukminin, mau tanya nih, silakan Bu. Wahai Amirul Mukminin, berarti ini bukan khutbah Jumat ya, berarti bukan khutbah Jumat. Ini adalah orasi tabligh akbar. Wahai Amirul Mukminin, boleh tanya, silakan Bu, ada apa? Allah berfirman dalam surat An-Nisa tentang, dia bacakan ayatnya, bahwa wanita berhak dan boleh meminta mahar mahal. Apakah ayat ini sudah dihapus? Apakah fatwa engkau menjadikan ayat ini mansukhah? Apakah fatwa engkau yang lebih kami dengar atau ayat? Umar bin Khattab terperanjat, langsung lisuinya Pak, canda kerupuk Palembang kan ya. Langsung ngempes dia. Melunak langsung Umar bin Khattab. Tertegun beliau. Padahal beliau alimnya jangan ditanya, Al-Quran 30 juz dalam kepalanya. Tapi kali itu dia tersengat dengan sengatan nyata dari ayat yang dibaca oleh ibu ini. Lalu apa kata Umar? Langsung, ini karakter para sahabat Pak. Kalau ada yang menegur, ada yang meluruskan, dan itu benar, maka dia tidak langsung bela dirinya. Tidak nampak egonya. Karena bagi mereka, kebenaran di atas segala-galanya. Bahkan di atas hawa nafsu dan diri pribadi. Di atas kehormatan pribadi. Mendengarkan itu, langsung melunak Umar bin Khattab, berubahlah mimik wajahnya, dan Umar berkata, ibu ini benar, Umar bin Khattab salah. Saya cabut balik kata-kata saya tadi. Allahu Akbar. Ini karakter sahabat. Tidak ada sahabat yang marah, tersinggung, walaupun ditegur di depan publik, asal dengan ayat, dengan hadis, meluruskan. Umar berkata, ibu ini benar, salah Umar. Masya Allah, ini karakter para sahabat Pak. Apalagi kalau dijak ngomong berdua-dua, sedangkan di depan publik saja mau mereka mengakui kebenaran. Bandingkan dengan kita, ayo bandingkan. Bu, kira-kira ada suaminya macam itu Bu? Adalah satu dua. Coba lihat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat ini belajar dari Nabi Pak. Nabi Muhammad bingung ketika di Bai'atul Ridwan, di mana Nabi nggak jadi berangkat haji, terkurung di luar Mekah. Terdengar berita Utsman bin Affan sudah dibunuh. Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, sembelih saja hewan kurban yang untuk engkau sembelih untuk haji, sembelih saja di sini. Maka Nabi Muhammad perintahkan kepada seluruh sahabatku, haji nggak jadi. Jadi perintah Allah kita harus sembelih di sini.
Ternyata nggak ada sahabat-sahabat yang mau menyembelih hewan mereka di situ. Bingung Nabi Muhammad. Masuklah istrinya dan berkata, "Ya Rasulullah, kenapa? Kok gelisah betul?" Apa kata Rasulullah? "Sahabat-sahabatku tidak mendengarkan apa yang aku perintahkan. Mereka tidak mau menyembelih sembelihan mereka." Apa kata istrinya? "Ya Rasulullah, gampang. Bawalah sembelihanmu, hewan yang akan kau sembelih ke lapangan. Engkau sembelih saja di depan mereka. Lihat seluruhnya pasti akan menyembelih semua hewan kurban mereka." Maka Rasulullah pun melakukan, benar ternyata seluruh sahabat yang membawa hewan sembelihan untuk haji, mereka sembelih seperti mereka lihat Rasulullah SAW menyembelih. Masya Allah Pak, lihat, walaupun itu nasihat dari istri, dengerin, asal baik dan benar. Ini mentang-mentang saya imam di rumah tangga ini ya, kamu makmum, jangan kamu ngatur-ngatur saya. Itu bukan ngatur, berikan saran, nasihat, masukan, itu bukan ngatur. Coba lihat kembali karakter para sahabat. Kita belajar dari karakter ini ya. Senang ditegur, suka dinasehati, hobi kalau ada yang meluruskan dengan ayat, dengan hadis. Saya doktor, kamu baru insinyur. Saya ini sudah profesor, kamu baru sekedar LC. Jangan, itu dah bahasa iblis. Iblislah yang berkata, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada si Adam. Saya lebih senior, saya lebih teruji, saya lebih berpengalaman. Masa iya saya yang harus merendah-rendahkan diri depan Adam? Enci dulu. Ini gaya iblis laknatullah alaih. Kalau kita diharamkan begitu, kita tiru bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat. Mereka asal dinasihati, ditegur, cepat melunak dia. Kembali kita kepada pembicaraan kita nomor 5, dai dan ulama atau cendekiawan dan intelektual, menyombongkan diri. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, berapa baru? 3. Yang keempat. Yang keempat dari apa ini? Jangan kehilangan fokus. Yang keempat dari apa? Dari apa? Ini akibatnya nggak nyatat. Yang keempat dari apa? Bukan sayang, bukan. Ini bukan ini. Yang keempat dari apa? Halo? Yang keempat dari pernyataan Ibnu Abi Mulaikah tentang karakter para sahabat-sahabat Nabi. Seluruh sahabat Nabi diakui orang-orang beriman enggak oleh Allah? Jawab Bapak Ibu. Diakui tidak oleh Allah sebagai orang yang beriman? Diakui atau tidak? Oke, yang kedua, seluruh sahabat Nabi dijamin menjadi ahli surga apa tidak? Dijamin. Jawabannya ada dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga semuanya. Tapi coba lihat, seperti itu karakter mereka. 3 baru tadi, sekarang yang keempat. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin meniru, tirulah para sahabat-sahabatku. Mereka diberi oleh Allah hati yang sangat terang, Islam yang sangat lurus. Kalau kamu ingin meniru, tirulah para sahabat-sahabatku. Ditambah dengan ayat surat Taubah ayat 100, Allah wajibkan kita mencontoh para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Yang keempat, seluruh sahabat Nabi itu merasa khawatir kalau dalam dirinya ada sifat-sifat orang-orang munafik. Awas. Level sahabat khawatir kalau pada dirinya ada sifat-sifat orang munafik. Pertanyaan ajukan pada diri kita masing-masing. Kita kira-kira ada nggak yang gelisah? Jangan-jangan pada diri saya ada sifat-sifat munafik. Jangan sampai mengkaji. Memang kajian tentang orang munafik itu dari 32 sampai 36 sifat munafik dalam Al-Quran ya. Mulai kita mengkaji sifat munafik. Nomor 1, nomor 2. Yang dia periksa bukan dirinya dulu. Nomor 1 ini mirip kayaknya si Anu yang punya itu. Yang nomor 2 ini, atau ini teman saya, perangnya dia betul ini. Lah kapan kamu akan menyigi diri kamu sendiri? Nyenterin diri kamu sendiri. Harusnya nomor 1 ada nggak di saya ya? Nomor 2 ada nggak di saya ya? Periksa-periksa baik-baik. Kalau ada cepat taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada cepat muhasabah, kalau ada cepat kembali kepada kebenaran dan kebaikan, kalau ada cepat inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di akhir zaman, umat Nabi paling banyak menjadi munafik laki-laki, munafik wanita di akhir zaman. Dan ini adalah orang-orang yang akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Perkara ini bukan perkara kecil. Ini perkara dahsyat, perkara berat, perkara hebat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran sifat orang munafik menjadi satu nama surat. Surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Ma'adhanallah. Lihat dalam Al-Quran.
5 ayat pertama Allah bicara tentang orang munafik. Surah Al-Baqarah ya. 5 ayat pertama Allah bicara tentang orang mukmin ya, orang mukmin. 2 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang-orang kafirin. Tapi 24 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang munafik. Mana lebih banyak ayatnya? Banyak ayat tentang orang-orang munafik. Orang mukmin cuma 5 ayat, orang kafir cuma 2 ayat, tapi orang munafik 24 ayat. Panjang Allah bercerita. Ditambah lagi cerita orang munafik yang puadat dalam Al-Quran. Dan ini perlu dan wajib dibedah kaum muslimin. Baik, selesai. Ini PR buat bapak ibu semua. Kewajiban ini bukan pada Musas, kewajiban ini ada pada bapak ibu semua. Pada anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang ada di sini, wajib hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap saudara-saudaraku, saudari-saudariku mempelajari sifat-sifat orang munafik total dari pagi sampai petang. Seminar sehari tentang munafikin dan munafikat dalam Al-Quran. Catat ini Pak Saiful, catat ini. Ini jadi kewajiban yang harus digelar bersama-sama. Siapapun yang menyampaikannya terserah. Ada Dr. Mustafa Umar, minta kedatangan beliau, berikan seminar sehari. Beliau adalah ahli tafsir, kita tidak meragui kedalaman ilmunya. Minta kepada beliau, siapa ulama-ulama yang kita segani, ulama-ulama yang kita yakini kelurusan ilmunya, sampaikan tentang munafikin, munafikat fil Quranil Karim, total, seluruhnya. Dan sebaiknya ambil satu rujukan yang mudah, yaitu yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkaitan tentang munafikin, munafikat dalam Al-Quranul Karim. Selesai. Inilah dia orang-orang terjelek dari umat Nabi di akhir zaman. Dan mayoritas umat Nabi nanti di akhir zaman, masih ingat? Saya mengkaji bahwa di akhir zaman kata Nabi, umatku terbelah menjadi 2 belahan. Masih ingat? Masih ingat kajian kita Fustata ini? Fustata ini. Fustata ini menjadi 2 kelompok besar. Fustatu imanin la nifaqa fih. Ini dia, iman la nifaqa fih. Kelompok yang diisi oleh orang-orang beriman, la nifaqa fih, tidak ada kemunafikan pada orang-orang itu. Ini di akhir zaman. La nifaqa fih, la nifaqa fihi. Dan yang kelompok ini adalah fustatu nifaqin la imana fih. Kelompok yang diisi oleh orang-orang munafik, la imana fih, tidak ada iman dalam kelompok ini. Na'udzubillah ya. La nifaqa, nifaqun la imana fih. Ini dia. Ternyata di segi jumlah ini mayoritas, mungkin 85 sampai 90%. Sementara yang ini mungkin hanya 10 sampai 15% jumlahnya di akhir zaman, mayoritas ini. Apakah kita nggak khawatir kalau jangan-jangan kita masuk dalam hitungan yang ini? Maka sekali lagi, mengangkat daurah tentang munafikin dan munafikat di dalam Al-Quranul Karim adalah kewajiban, hukumnya fardu ain. Ini berkaitan tentang kita, ada nggak di situ? Kayak Umar bin Khattab, menjelang Umar meninggal, Rasulullah di dekat Abu Hudzaifah Ibnul Yaman. Abu Hudzaifah Ibnul Yaman ini. Sementara juga ada Umar bin Khattab. Ada secarik kertas digulung oleh Rasulullah, diserahkan kepada Abu Hudzaifah. Apa kata Rasul? Simpan ini ya. Di dalamnya sudah kutulis nama-nama orang munafik. Jangan engkau umumkan nama-nama orang ini ke siapapun. Engkau baru boleh umumkan kalau dia yang ada namanya di sini meninggal dunia, baru boleh engkau umumkan bahwa nama yang bersangkutan ada di surat wasiat Rasulullah. Maka yang bersangkutan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikapani, jangan disolatkan, dan jangan dikuburkan di pekuburan orang Islam. Di situ ada Umar loh ya, yang dipercayakan Rasulullah untuk memegang wasiat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Bukan pada Umar. Gelisah langsung Umar. Gelisah langsung, kerasa kerusuk. Kenapa? Bukan ke saya. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Umar putar akal. Dia orang cerdas, Pak. Sangat-sangat cerdas. Apa ya? Bagaimana ya agar saya bisa tahu bahwa tidak ada nama saya di sana. Meninggal Rasulullah, Umar didempetinya terus. Lengket terus Umar dengan Hudzaifah bin Yaman ini. Lama-lama kan gerah juga Hudzaifah bin Yaman. Lalu apa kata beliau? Ente ngapain sih ngikutin saya terus? Apa katanya? Saya ingin jamin bahwa surat itu tidak ada yang merampasnya dari tanganmu. Iko lo bahasanya.
Saya lebih kuat dari engkau, saya lebih bisa menjaga. Harusnya ke saya dong Rasulullah titipkan itu. Tapi biarlah karena sudah di tanganmu, ya saya akan ikut menjaganya. Katanya, tidak perlu. Ya, tapi saya minta kepada engkau, kata Umar bin Khattab, saya ikut menjaganya, tapi saya minta kita harus berbagi rahasia. Kita berdua saja yang tahu nama-nama siapa yang di dalam itu. Apa kata Abu Hudzaifah bin Yamani? Oh, sorry. Kau sudah dengar kemarin kan? Pesan Rasulullah apa? Tidak boleh seorang pun selain saya yang tahu tentang nama-nama yang ada di sini, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin tambah gelisah. Umar seruduk gelisah sekali. Singkat cerita, Umar pun berkaca-kaca matanya memohon dengan sangat kepada Hudzaifah bin Yaman. Saudaraku, aku tak akan memaksamu untuk kita bersekutu dalam mengetahui siapa-siapa nama di dalamnya, karena memang Rasulullah sudah menyampaikan demikian. Tapi aku minta kepada engkau, ceritakan padaku, ada namaku tidak di dalam catatan itu? Ada namaku tidak dalam catatan daftar nama-nama orang-orang munafik dalam catatan itu? Menangis Umar bin Khattab, nangis, betul-betul menangis. Abu Hudzaifah bin Yamani berkata, tidak ada. Namamu di dalamnya tidak ada. Baru lapeh gala Umar, baru senang cerah wajahnya, baru dilepaskan oleh Umar Hudzaifah bin Yamani ini. Ya, tidak lagi dikuntitnya, tidak lagi diekorinya, tidak lagi diikutinya. Masya Allah. Coba lihat Pak, sekelas Umar. Bapak Ibu tahu siapa Umar bin Khattab? Salah satu di antara 10 sahabat yang diumumkan oleh Nabi Muhammad bahwa mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Betul tidak? Sekelas Umar bin Khattab saja cemas, jangan-jangan di diri saya adalah orang-orang munafik. Sekali lagi, kita bagaimana? Masih Ibnu Abi Mulaikah, lanjutan. Dan saya sudah berjumpa dengan banyak orang munafik di Mekah, di Madinah, di berbagai tanah Arab. Saya berjumpa dengan orang-orang munafik. Seluruh mereka punya 4 sifat yang sama, 4 karakter yang sama. Seluruh orang munafik. 1, seluruh orang munafik menyangka imannya sudah sangat kuat dan kokoh. Kebalikan dari yang tadi ya. Orang munafik menyangka imannya sudah kokoh. Sudah duduk masalah kajian akidah, merasa imannya itu sudah sangat kuat sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang munafik menyangka imannya sudah sangat kuat. Inilah laki-laki yang terjelek, wanita yang terjelek, dan di akhir zaman tidak sedikit orang macam itu. Terus yang ketiga, seluruh orang munafik yang saya temui, kata Ibnu Abi Mulaikah, cepat sekali marah, tersinggung ketika dia dikritik. Cepat sekali marah, tersinggung ketika dia dinasehati. Ketika dia ditegur dengan ayat, dengan hadis, langsung marah dia, tersinggung. Dan dia anggap orang yang menasehati busuk hati. Oh, dia anggap orang yang menegur, menasehati buruk sangka. Bukannya dia muhasabah pada dirinya, bukan dianya terima kasih pada orang yang menegur, menasehati, tapi malah dia mengatakan, kamu itu orangnya busuk hati pada saya, kamu itu orangnya salah sangka pada saya, kamu itu memang orangnya sentimen pada saya, makanya kamu ngomong begini. Ini maaf ya, ini sekali lagi sifat orang munafik. Bukannya cepat muhasabah, cepat introspeksi diri, cepat berterima kasih kepada orang yang menasehati, tetapi dia langsung saja menunjukkan murka dan amarahnya. Yang keempat, kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh orang munafik, tidak satu pun dari mereka yang merasa bahwa pada dirinya ada sifat munafik. Jadi orang munafik tidak akan mau mendengarkan kajian dari orang munafik. Maaf ya, kalau besok memang kita adakan seminar sehari tentang munafikin munafikat dalam Al-Quran, kita yang mendengar ini, kita tahu harusnya mencari-incari. Kalau orang beriman, bilo tuh, nyinyir, dia bertanya, kapan itu? Saya mau ikut, saya mau ikut. Tapi kalau orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya, kalau dalam hatinya ada penyakit, menggegap gembita di mana-mana berita akan ada daurah seminar tentang munafikin munafikat dalam Al-Quran. Harinya hari anu dan jam anu, haramnya akan mendaftar, Pak. Ibarat ikhwati fillah arsyadini wa iyyakumullah. Jadi coba kita lihat karakter mereka, bandingkan dengan kita hari ini. Kalau mau tahu siapa orang yang tercela laki-laki dan wanita di akhir zaman, maka fustatu nifaqin la imana fih. Kelompok yang penuh dengan kemunafikan, tidak ada iman di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita follow up,
Pengajian berikutnya wajib dalam bentuk seminar sehari. Ya, saya tidak tahu tempatnya nanti di mana dan gurunya siapa. Kalau boleh saya saran, minta dengan penuh hormat kepada Dr. Mustafa Umar agar beliau menyampaikan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quranul Karim dari pagi sampai sore. Kalau tidak bisa beliau, minta kehadirat Ustadz dan guru kita, Dr. Adi Hidayat. Ya, minta beliau, karena beliau juga pakar dalam masalah Al-Quran, masalah tafsir. Minta beliau, datangkan orang-orang yang ahli itu. Setelah mendengarkan uraian ini, maka inilah dia tipikal-tipikal pemimpin atau tipe-tipe orang-orang munafik fi akhir zaman. Baik, ini dari akhwat dulu pertanyaannya. Pertama, alasan ibu saya minta cerai adalah ingin memiliki suami yang lebih kaya dan berpangkat. Ibu saya pergi meninggalkan rumah dan minta cerai dari ayah saya. Dan sekarang mereka sudah bercerai. 2 tahun kemudian ayah saya menikah lagi dengan perempuan yang agamanya lebih baik, sikapnya juga lebih baik. Tapi saya ini Ustaz belum bisa ikhlas karena orang tua saya bercerai. Ini dengan teman-teman yang memiliki orang tua kandung lengkap, bagaimana saya harus bersikap Ustaz? Sementara ibu saya masih sibuk mencari laki-laki yang berpangkat. Saya mohon masukannya Ustaz. Saya juga baru ikhlas ayah saya menikah lagi meskipun istrinya baik. Saya harus bagaimana Ustaz? Tolong Ustaz, saya saran. Tolong kasih saya saran Ustaz. Barakallah Ustaz. Khia barik. Yang pertama, kita doakan akhwat kita yang sampai sekarang belum ikhlas. Maafkanlah. Maafkanlah orang tuamu yang telah melakukan kesalahan dan dosa terbesar dalam hidupnya. Dalam hal ini ibumu. Maaf, ibumu jika ia tidak taubat nasuha, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja, istri mana saja minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibolehkan menurut agama, wanita itu atau istri itu haram mencium bau angin surga. Jangankan masuk surga, mencium angin surga saja haram bagi dia. Supaya tidak ada dendam di hati. Dan sebaiknya doakan ibu yang masih hidup dan masih dalam pencarian laki-laki kaya. Yang kedua, ayahmu menikah kembali dengan wanita yang solehah, yang lebih baik agamanya. Engkau tidak ikhlas. Itu bahagian daripada beriman pada takdir. Bila engkau menolak takdir, maka batallah imanmu, gugurlah syahadatmu. Engkau bukan lagi seorang muslim atau muslimah. Bahwa terjadi perceraian, kemudian orang tua kita menikah kembali dengan orang yang lebih soleh atau lebih solehah, kita tidak ikhlas, berarti kita menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah beriman? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, menerima dan mengimani takdir dari Allah yang baik dan yang buruk. Apapun bentuknya, ini sudah Allah yang buat setelannya, dan itu adalah takdir yang wajib diterima. Tidak menerima dan tidak ikhlas tidak akan bisa merubah keadaan. Saya tidak ikhlas, bercerai lagi ayah kita dengan wanita itu, enggak akan terjadi begitu juga. Ya, orang yang tidak ikhlas masuk dalam hadis Nabi berikut ini. Hadisnya hadis qudsi. Apa sabda Rasulullah? Allah berfirman, man lam yashkur bi na'mai, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya, walam yarda bi qada'i, dia tidak suka, dia tidak ridha, dia tidak ikhlas menerima ujian, dia tidak ridha menerima ketetapan dan keputusanku, walam yasbir bi bala'i, dan dia tidak sabar, dia tidak ikhlas menerima ujianku, dia tidak sabar menjalaninya, falyakhruj min tahti adimi samai, kamu kata Allah keluar, falyakhruj min tahti adimi samai, keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Marah betul Allah.
Jadi saudariku, campakkan rasa tidak ikhlas itu. Taubat kita pada Allah. Kita wajib menerima apapun yang Allah telah tetapkan. Toh ayah kita bukan jatuh ke tangan pangkuan pelacur. Ayah kita bukan jatuh ke tangan wanita murahan dan rendahan. Dia telah mengambil jalan yang benar, menikah ke beliau wanita yang lebih kuat agamanya. Kita berurusan dengan Allah, bukan dengan orang tua kita saja. Ya, maka dengan itu tumbuh rasa hormat kita pada ayah kita. Kita dan semua apa yang ada pada kita milik ayahmu. Anta wa maluka li abik. Engkau, jiwamu, badanmu, dagingmu, otakmu, hatimu, bahkan umurmu, ayahmu yang punya. Maka tidak berhak kita untuk tidak mengikhlaskan pernikahan ayah dengan wanita manapun. Anggaplah ternyata ibu kita tobat, lalu ayah kita kembali pada ibu kita, dan dia bawa istrinya yang baru, lalu dia menikah kembali, dan menikah kembali 4 istrinya. Ikhlaslah selalu. Ayahmu lebih berhak menentukan apapun saja asal sesuai dengan syariat agama Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita tidak ikhlas. Syariat Allah jangan dihadapi dengan tidak ikhlas. Maaf, sekalipun ini sangat berat diterima, hanya orang wanita-wanita beriman yang sanggup menerimanya. Apabila terjadi suatu hari kelak di masa-masa sulit dan berat, ternyata suami kita takdirnya di sisi Allah beristri 2, 3 dan 4, kita jangan sampai tidak ikhlas. Aku tidak terima ya Allah, berarti batal syahadat kita. Aku tidak terima ya Allah, berarti batal iman kita, batal Islam kita. Silakan doa, Bu. Ya Allah, sampai aku mati jangan pernah suamiku menikah dengan siapapun saja lagi ya Allah. Silakan berdoa, dan itu tidak salah. Tapi kalau sampai terjadi dan yang dipilih oleh suami wanita solehah, beriman, dan dia tidak mengurangi hak-hak kita, lalu kita tidak ikhlas, kita tidak terima, batal syahadat kita, batal ikrar syahadatain kita, batal keislaman kita, gugur keimanan kita. Naudzubillah. Jadi semoga yang bersangkutan tercerahkan dengan jawaban ini ya. Dan ini sebenarnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan dan meluruskan kembali rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya. Ini, apakah kami harus pindah ke desa untuk menghindari krisis ekonomi, kelaparan dan virus? Kedua, apakah geopolitik dan perang dunia ketiga dengan nuklir akan mendahului sebelum meteor Dukhan? Jawaban ketiga, na'am. Perang besar akan terlebih dahulu menghancurkan segala-galanya sebelum Dukhan. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah kami harus pindah ke desa? Sekarang jangan pindah ke desa dulu. Sekarang tetap saja stay di kota, lanjutkan aktivitasnya secara normal, tapi yang di desa wajib dipersiapkan dari sekarang. Di desa wajib dipersiapkan. Olah lahan tanahnya jadikan sawah. Jadikan kebun, bukan kebun sawit. Mohon please, kalau ada yang mau percaya dan mendengarkan nasihat saya, jangan jadikanlah lahan kita melulu sawit. Walaupun sawit lagi mahal sekarang, tapi ke depan yang dimakan itu adalah padi-padian, beras ya, bukan lagi sawit. Sawit kita nggak akan makan sawit. Dan tak lama lagi, hitungan bulan insya Allah kita semua akan mengalami kelangkaan biji-bijian muka bumi ini. Padi, jagung dan sebagainya, tanamlah itu. Dari sekarang persiapkan, kalau memang ada lahannya di kampung, siapkan di kampungnya sawah ladang, perkebun-perkebun yang ada, olah menjadi biji-bijian yang bisa ditanam. Ya, termasuk jagung-jagung, termasuk juga ubi-ubian dan sebagainya. Ya, demikian. Saya pernah dicaci maki oleh seseorang yang tidak mau saya sebutkan namanya, gara-gara ustadz itu, gara-gara dia saya keluar dari PNS, gara-gara dia saya beli stok makanan banyak-banyak, saya jadikan gudang. Dia salahkan saya. Itu menandakan orang ini nggak pernah dengar kajian saya utuh. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk keluar dari PNS. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk lari dari kota. Saya tidak pernah nyuruh orang untuk numpuk makanan bergudang-gudang begitu. Saya menganjurkan dengan anjuran yang cerdas. Kita harus punya 2 plan jangka pendek, plan jangka panjang, dan dua-duanya dilaksanakan, dipersiapkan dengan matang, dengan cerdas, dengan benar. Iko bahayanya mendengar pengajian sepotong-sepotong, sakarek-sakarek, akhirnya ustadznya disalahkan. Ya. Bagaimana dengan setan gepeng? Maksudnya handphone ini. Apakah harus pindah ke GSM? Mengingat status WA bisa
Manan, menceritakan kebaikan. Apa solusinya Ustaz? Setan gepeng. Mana setannya? Setiap kita sekarang ada fitnah Masih Dajjal. Handphone, ini adalah fitnah Masih Dajjal. Hadis Nabi tentang di akhir zaman tidak ada satupun umatku yang tidak terkena fitnah Masih Dajjal. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam rumah-rumah mereka fitnah Masih Dajjal. Wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, ini adalah fitnah Masih Dajjal. Apalagi dengan virus ini, COVID-19, di mana sekolah-sekolah banyak yang tidak bisa secara tatap muka, tapi online. Orang tua yang selama ini gelisah berjuang menjauhkan anak dari HP dipaksa untuk membekali anaknya dengan HP. Sekarang anak-anaknya sudah tidak terkendali. Demi Allah, ini benar-benar fitnah Masih Dajjal. Pertanyaannya, apakah ini harus kita buang? Apakah kita harus bercerai dengan HP? Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, apa kita harus berpindah ke GSM? Apa maksudnya GSM ini? Handphone jadul. Ya, seandainya Bapak Ibu sanggup, itu lebih kuat untuk keamanan iman kita. Itu lebih kuat untuk keamanan privasi kita. Itu lebih kuat untuk keamanan, karena semakin canggih, radiasinya makin berbahaya, dan kita jarang, kadang-kadang sering lupa membaca zikir pagi petang yang bisa membentengi kita. Bahaya radiasi ini akan terlindungi selama kita zikir pagi dan petang. Habis sholat subuh kita zikir sampai terbit matahari. Setelah asar menjelang maghrib tenggelam matahari kita zikir lagi. Maka radiasi yang berbahaya, termasuk fitnah hipnotis dan sihir yang disalurkan melalui ini, semuanya akan terlindungi kita. Dan masalahnya kita banyak lupa dan banyak lalai membentengi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Petang itu malah banyak berserak bonda-onda orang di tepi jalan. Bukannya zikir, bukannya baca Quran, bukannya membaca doa-doa perlindungan, tapi malah sibuk. Akhirnya berbahaya. Baik kaum muslimin, bila sanggup, itu yang terbaik, dan itu adalah solusi yang lebih cerdas. Berpindahlah ke HP-HP jadul, sekedar untuk nelpon dan SMS, selesai. Tujuan utama kan cuma itu. Ya, kalau saya punya HP begini, alhamdulillah 24 jam selagi saya tidak tidur, insya Allah saya lebih banyak mengikuti perkembangan berita-berita dunia, karena ini modal bagi saya untuk mengikuti terus perkembangan. Saya tinggal menyelaraskannya dengan apa-apa yang sedang menjadi kajian-kajian saya. Begitu kaum muslimin. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau mau hijrah ke kampung akhir zaman setelah virus mengganas, apa ini, lalu lockdown, bagaimana? Kemudian datang lockdown, pindah ke kampung akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, begini saja, cukup mudah kan, disederhanakan saja. Percayakan saja kepada pengelola, manajemen pihak kampung akhir zaman, tolong belikan kaplingan saya, tolong bangunkan rumah bambu saya, rumah kayu saya, tolong siapkan kamar mandi saya, sumur manual saya, dapur manual saya, tolong bantu siapkan untuk saya, kirimkan saja dananya, kirimkan saja. Kalau memang kita sudah menemukan manajemen akhir zaman yang amanah, maka bergabunglah, merapatlah dengan mereka, minta tolong, nih kirimkan. Maka yang bersangkutan di sana menyiapkan. Itu lebih baik daripada kita pindah ke sana. Pindah ke sananya nanti, pindah ke sananya ketika lockdown ini berdampak kepada kacaunya ekonomi dunia, krisis ekonomi dan kelaparan di mana-mana, mulai orang membunuh di mana-mana, kita sudah lari kita sudah ada tempat menampung. Di mana tempat menampungnya? Kampung akhir zaman yang sudah kita siapkan. Itu baru saat yang benar untuk pindah. Jangan sekarang. Sekarang kita masih bisa beraktivitas di kota. Kehidupan kita masih bisa dijalani secara normal-normal tanggung begini, tapi masih bisa lah dijalani. Ya. Tapi nanti ketika sudah sampai ke tingkat peperangan dan bunuh-bunuhan di sana sini, kita lari, pelarian kita sudah ada tempat yang akan menampung. Itulah tempat yang kita persiapkan. Begitu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menurut Ustaz, apakah virus akan makin mengganas ke depannya? Virus akan lebih banyak. Dan bukan hanya virus corona, COVID-19 saja. Akan ada virus-virus lain yang akan muncul. Dan ini berskala pandemi juga, mempunyai potensi untuk pandemi juga. Namun jangan khawatir, umat Nabi telah diberi senjata oleh Rasulullah. Kalau mau ikuti ceramah-ceramah saya, insya Allah Bapak Ibu sudah nggak perlu cemas lagi. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi, ada amal-amalan yang diajarkan Nabi SAW. Bahkan ada minuman-minuman, makanan-makanan yang insya Allah Ta'ala mampu mengentaskan dan mengakhiri segala-galanya.
dan kita cukup ikuti saja fatwa-fatwa para ulama-ulama kita. Kita tidak akan kalang kabut, nggak karu-karuan insyaallah ya. Tolong dengarkan ceramah saya sebelumnya berkaitan dengan virus, berkaitan dengan apa, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, bagaimana anak-anak sekolah, apakah dididik sendiri di rumah? Ini yang jadi masalah terbesar. Solusi untuk pendidikan anak-anak itu sebenarnya di akhir zaman ini adalah masukkan anak-anak ke pondok-pondok pesantren klasik yang benar-benar mendidik anak dengan Al-Quran, dengan sunnah, full mengajar dengan adab-adab Islam dan akhlak-akhlak Islami. Saya anjurkan pada setiap orang tua, anaknya TK, anaknya SD, anaknya SMP, anaknya SMA, untuk sampai setingkat SMA setidaknya fullkan anak kita diajar dan dididik kembali dalam pangkuan agama. Ini doktrin Pak yang di akhir zaman harus kita serap dengan baik-baik, lalu kita terapkan untuk keluarga kita. Nanti setelah di atas SMA, perguruan tinggi silakan ngambil kedokteran, silakan ngambil di fisika, kimia, biologi, silakan ngambil di otomotif, di komputer, silakan ngambil di bagian apa saja. Tapi dari TK sampai SMA untuk akhir zaman ini ke pesantren. Ke pesantren yang kental Al-Qur'annya, kuat sunnah nabinya, ya, mengajarkan simbol-simbol adab dan akhlak yang agung dan mulia. Masukkan anak kita ke sana. Bukan yang maaf memburu biaya sekolah yang tinggi karena mendapatkan titel ini, mendapatkan predikat ini segala macamnya. Nah, tinggi-tinggi biayanya, mahal-mahal biayanya. Kita berharap benar-benar memprioritaskan lahirnya anak-anak yang terjaga akidahnya, ibadahnya, otaknya kembali menyatu dia daging dan darahnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Masukkan anak-anak kita ke sana. Kalau tidak ya kayak gini akibatnya. Kayak gini akibatnya. Anak-anak akhirnya lepas dari pendidikan formal. Kalaupun di sekolah nilai agamanya minus, itu pun sudah ada rencana orang-orang busuk di atas. Ada oknum-oknum yang ingin menghapuskan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Masya Allah, betapa berbahayanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyakan, Ustaz, di sini sekarang ada zamannya pemerintahan yang zalim atau para pemimpin yang zalim. Setelah 4 tahun Imam besar tidak bersama kita, beliau hijrah dan Ustaz pernah kriminalisasi. Yang ingin saya tanyakan ini, Ustaz, ini pemerintah sudah zalim kepada kita umat Islam. Ulama telah menggerakkan revolusi putih, dan kami sebagai pemuda-pemuda Islam, para aktivis, apa yang harus kami lakukan untuk menunggu instruksi daripada ulama? Karena 4 tahun menunggu imam besar terlalu lama. Jazakallah. Ya, ini pertanyaan terakhir. Insya Allah dengan ini kita sudahi dan kita tutup. Jawabannya adalah, apa kata Rasulullah? Senjata kalian di akhir zaman adalah sabar. Ini Rasul yang menjawab, bukan Uzma yang menjawab. Tapi Rasulullah, alaikum bis sabri. Kamu wajib sabar. 4 tahun baru ditinggalkan imam. Dan antum mengatakan sangat berat sekali. Jangankan 4 tahun. Walaupun 10 tahun, 20 tahun istilahnya, kita diperintahkan sabar. Sabar tetap istiqomah dalam perjuangan, jangan meninggalkan perjuangan. Saya kalau nggak ada imam, saya nggak semangat untuk berjuang. Nah, berarti perjuangannya itu imam. Contohlah Khalid bin Walid, ketika dia dipecat, ketika sedang di puncak karirnya, dan dia tetap semangat berjuang. Ketika ditanya kenapa, jawaban Khalid bin Walid, saya ini berjuang bukan karena Umar bin Khattab, bukan juga karena Rasulullah, saya berjuang karena Allah. Jadi kita berjuang bukan karena ada imam, ya, karena adanya Habib Rizik siap atau tidak ada, jadi saya nggak ada semangat. Kalau bukan Habib mimpin saya nggak semangat. Jangan begitu. Sama juga dengan orang, saya sebelum Imam Mahdi yang muncul nanti, saya belum mau berjuang. Nggak jelas nih siapa yang mimpin saya. Jangan kayak gitu. Kita ini berjuang, ada nggak ada pemimpin kita tetap berjuang. Kan ayatnya ada, hadisnya ada, ya. Selama ayat dan hadis masih menuntun kita, jadikan imam kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Selama Al-Quran masih ada, nyawa saya masih ada, saya akan tetap berjuang. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama ini, kamu tidak boleh berpecah belah. Di sini penting, kajiannya dalam ini, kajiannya panjang tentang masalah yang satu ini. Jadi cukup doakan saja ulama-ulama kita yang dizalimi. Di zaman sekarang ini, insya Allah, Allah akan berikan kepada kita busyra, kabar-kabar gembira lah. Yang penting kita istiqomah dan tetap eksis, terus berjuang, terus berdakwah, terus berinfak, terus beramal sekuat hati, semampu kita mungkin, ya. Dan jangan pernah mundur, jangan pernah kendur, jangan pernah menyerah, jangan pernah futur. Tetaplah istiqomah dan sabarlah. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.